Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanzar Malik, NIM 19533179, Prodi Informatika TI 2C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara, warga negara dan dalam berdemokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Langsung saja. Yang pertama itu untuk menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara dalam tradisi budaya Indonesia sejak tatkala wilayah Nusantara ini diperintah oleh raja-raja. Kita telah lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mengapa demikian? Karena konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Mekanismenya seperti ini. Mekanismenya adalah kebutuhan tanpa receiver atau receiver rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Nah, yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Dari berbagai sumber yang kita ketahui, yang pertama adalah sumber historis. Nah, untuk yang kedua adalah sumber sosiologis. Yang ketiga adalah sumber politik. Nah, selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Nah, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, aturan dasar, yaitu aturan dasar di mana kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945 mengalami dinamika yang biasa. Yang pertama itu, dalam untuk aturan-aturan yang sebelumnya saya jelaskan tadi, yang pertama aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelum itu ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Namun setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945, ketentuannya tetap diatur. Ya, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 dengan perubahan. Perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bagaimana ketentuan mengenai perekonomian ini nasional diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, pada kali ini semua itu diatur oleh beberapa pasal, baik itu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menegaskan asas kekeluargaan, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, aturan dasar ihwal usaha, pertahanan dan keagamaan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelajaran terhadap negara pasal 30 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Lanjut, 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, pada aturan kali ini penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu diindependenkan Undang-Undang NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hakikat dasar warga yang diatur dalam Undang-Undang NRI 1945 hanya berketat pada pasal 27, 28, 29, 30 dan 31, 32, 33 dan 34. Nah,
Untuk rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, yang pertama, kita ambil poin pertama, hak adalah kuasa untuk menerima, melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak-pihak tertentu